siapa yang memberikan, tapi lihatlah isi yang diberikan. Insya Allah dengan kalau mau seperti itu akan menjadi orang yang sukses. Iya Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya kami hormati Bapak dan Ibu hebat yang bisa membedakan tunas-tunas bangsa untuk menyadari keberadaan dirinya secara lebih baik dari kami. Bagi syukur dari Allah, alhamdulillah di atas semua yang kita terima hari ini dari pagi juga tetap di kelas masih dilanjut dengan kita berkumpul untuk acara diseminasi budaya positif dengan kami calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi. Selamat serta salam berterima kasih kepada pimpinan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita istiqomah untuk berusaha mengikuti ajaran beliau dan mendapat syafaat hingga hari akhir. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara yang pertama, agar acara ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita yang akan kita tularkan pada anak didik kita, mohon berkenan kepada Ustaz Haris untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita berdoa sejenak. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Banyuwangi ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan impact kepada anak-anak kita dan lingkungan kita semuanya positif dan baik. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih banyak kepada Ustadz atas doa yang telah dipanjatkan untuk kita semua. Sungguh kita tiada pernah tahu doa dari hati yang mana dari anak-anak didik kita yang tulus mendoakan Bapak Ibu gurunya untuk tetap bisa sehat dan berbagi ilmu dengan mereka. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk acara yang pertama, kesempatan yang pertama akan kami berikan langsung kepada Bapak Mulyadi memberikan sambutan pada kegiatan kita pada sore hari ini. Katuran Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kepada jenengan semua dikala enak-enaknya istirahat, apalagi jam segini disertai dengan rintik-rintik turun hujan. Ini jelas enak-enaknya tidur, tapi jenengan masih sempat diundang untuk kumpul dalam rangka inseminasi buatan.
dalam rangka diseminasi. Bagaimanapun juga diseminasi dalam rangka untuk guru penggerak ini sangat dibutuhkan, karena di era pendidikan modern seperti ini, pendidikan now, istilahnya guru dituntut bagaimana berinovasi, bagaimana berkreasi tanpa harus melakukan kekerasan seperti tempo dulu. Dan anak-anak harus bisa manutkan ke sana, sehingga perlu adanya inovasi, kreasi, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana teman-teman punya dedikasi untuk melakukan kewajiban kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini oleh Allah dicatat sebagai ladang ibadah, dan anak-anak kita doakan dengan ikhlas, biar juga anak-anak mendoakan kita dengan ikhlas, sehingga nanti kalau kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa ditempatkan di surganya Allah. Kan ngono ya Bu Erni ya? Nggih. Karena guru itu insya Allah semuanya masuk surga, karena hidupnya di dunia sudah seperti di neraka kan ke sana. Selawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita kelak dari kita semua bagian dari umatnya dan bisa mendapat syafaatnya. Bapak dan Ibu sekalian, jadi diseminasi apa inseminasi Bu? Inseminasi. Oh diseminasi. Ini dalam rangka mengembangkan berpikir positif. Ini cerita aja, mungkin juga sudah sering saya ceritakan. Saya dulu waktu SD karo guruku jenenge Pak Sabarianto, iku disabet duding. Duding itu sebuah alat dari bambu, nggih ngajari duding kan ke sana. Nah, akhirnya di pipi itu biler tahu Bu ya, membekas merah gitu. Lalu oleh bapak saya ditanya, kue tukaran ya Mul? Mboten Pak, iku kenapa kok biler? Akhirnya saya jujur, disabet duding kali Pak Sabar. Orang tua apa saya yang terjadi? Kepala saya dipegang sambil ditempelengi. Kue di sekolahnya ben pinter, kue lek ngisin-ngisini wong tuwek ojo sekolah. Tapi berbeda dengan era zaman sekarang. Ojo maneh sampean jiwit sampai luka, ngetak wae. Kalau ada bukti yang kuat, itu sudah bagian daripada masuk pada undang-undang perlindungan anak. Contoh yang berikutnya, teman saya sendiri guru olahraga, muridnya kebetulan wedok, rodok tambeng, karena wedok ya rokokan, terus ya minuman. Nah akhirnya saat istirahat di depan kelas temannya banyak, dinasehati. Nah saat menasehati ini memang teman saya ini ngerangkulnya, tapi ngerangkule bapak kepada anak. Ada yang mengabadikan lalu diproses. Dia sempat diinapkan di hotel berbintang 9 ya, di polsek, salah satu polsek ya. Walaupun tidak lama tapi hanya 3 malam, dia sudah keringetan di saat malam hari karena sumuk. Nah, itulah pendidikan zaman sekarang. Anak-anak kita selalu dimanjakan dengan sistem undang-undang perlindungan dan sistem pendidikan nasional. Makanya mari kita berinovasi, mari kita berkreasi bagaimana bisa menggugah pikiran positif bagi anak-anak agar anak-anak kita merasa penting dengan pendidikan.
banyak Bapak dan Ibu sekolah yang gurunya, sekali lagi, sudah banyak sekolah yang gurunya pikirannya sudah mupus. Tahu mupus ya? Pasrah. Kalimatnya yang saya dengar hanya satu, ben wis sing penting gajiku radi potong. Karena itu tadi, anaknya sudah terlalu sulit diarahkan, sulit diatur, karakternya sudah tidak karu-karuan. Kalau ditangani dengan sistem fisik mesti bermasalah. Makanya teman-teman, dengan inisiatif 3 orang, yaitu Pak Haikal, Bu Syekh ya, dan Bu Pol, menularkan dengan beliau calon guru penggerak, menularkan dan bagian dari program bertiga ini untuk menularkan dan meratakan ilmunya agar jenengan-jenengan bisa menaruhkan dan memberi pengertian kepada anak-anak positif berkeyakinan. Berkeyakinan positif apa positif berkeyakinan? Nah, sehingga anak-anak sudah penuh dengan kesadaran bahwa nuntut pendidikan itu sangat perlu. Tapi alhamdulillah di sekolah kita masih banyak, sekali lagi, di sekolah kita masih banyak anak-anak yang merasa perlu dengan pendidikan. Walaupun ada 1-2 yang kadang-kadang saat saya keliling, masih juga banyak anak yang di kantin pada saat jam-jam pembelajaran. Tapi bagaimanapun juga itu harus tetap kita arahkan dengan penuh kesabaran. Saya pernah mengungkapkan, jangan marah kalau anak kita tidak pandai matematika. Jangan marah kalau anak kita melompat pagar. Jangan marah kalau anak-anak kita tidak berbahasa Inggris dengan baik. Tapi kita cukup mendoakan dengan sebaik-baiknya dan seikhlas-ikhlasnya. Karena anak kita kedepannya mau jadi apa, kita tidak tahu. Ada 3 perkara yang kita tidak tahu. Yang pertama, kapan kita dilahirkan. Yang kedua, kapan kita mati. Makanya wong urip aja wedi mati. Sopo ngerti aku mari ngomong ini mudun karena udan-udan kepleset. Ya gur kepleset doa loh. Aku kan gak ngomong mati, kepleset. Ya kepleset terus gocean ya. Dan kita tidak tahu siapa jodoh kita. Jadi 3 hal itulah yang kita tidak tahu. Dan kalau salah mohon dibetulkan Pak Ustadz nggih, Pak Haris sama Pak Jaki. Pak Yusron ono? Oh ono. 3 ya, betulkan. Jadi kita tidak tahu kapan mati, kapan dilahirkan, dan siapa jodoh kita. Nah, siapa tahu anak-anak kita nantinya akan jadi presiden. Siapa tahu anak-anak kita jadi menteri. Saya cerita aja, saya tahunya pas kemarin BIMTEK PK. Ambil siapa ya aku BIMTEK PK wingi? Lali aku, karo Borohimah Pak Firdi kalau tidak salah. Namanya Dullah. Kebetulan guru saya Bu Anis Muktiani itu dulu pensiunan, dulu guru SMTP Jember, lalu ditarik ke BBBMPB, sekarang saya main-main ke sana. Nah, ternyata Dullah itu adalah Deputi 1 Kementerian Pertanian. Nah, saya tahunya ya setahun yang lalu. Nah, padahal saat sekolah dia satu deret dengan saya, areke cilik mekitik usil.
cilik mekiti usil. Lah aku kan gede ireng meneng, nah di sana. Lek dolah itu cilik mengikuti istilah, ternyata kepala deputi 1 di pertanian, di Kementerian Pertanian. Dan saya ke sana pas kemarin selama 3 malam ya dijamu dengan penuh kenikmatan dan penuh keakraban serta keindahannya. Dia satu kelas dengan saya, jurusan teknologi produksi. Cuman bedanya dia kuliah di IPB, saya kuliahnya di Unkip kan ke sana. Unkip tahu ya? Universitas IKIP PGRI kan ke sana. Sehingga saya jadi guru itu sudah sebuah keberuntungan kan ke sana. Itu Bapak dan Ibu sekali lagi sabarlah dengan sistem pendidikan saat ini. Sabarlah dengan tingkah laku anak-anak kita saat ini. Mari kita mendoakan dengan ikhlas, membimbing dengan cerdas. Siapa tahu anak-anak kita nanti akan menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agamanya. Bagaimana kita bisa bekerja dengan ikhlas dan cerdas? Salah satunya adalah mengembangkan berpikir positif di sekolah kita. Kalau itu bisa berkembang dengan baik, insya Allah tidak ada lagi anak-anak yang berkeliaran saat jam pembelajaran. Dan itu kalau sudah tumbuh di Bapak dan Ibu semuanya, saya yakin tidak ada guru yang terlambat, apalagi antri di depan pintu masuk bersamaan dengan siswa kan sana. Saya hanya juga ikut mengembangkan berpikiran positif. Pak, apa ada? Ya kalau rapat pembinaan suruh buka kamus, nanti saya buka kamus saya, siapa yang terlambat. Termasuk hari ini saya punya catatan muri. Ya. Apa muri? Museum Rekor Indonesia, tapi muri adalah memori catatan Bapak Ibu guru yang datangnya antri bersama siswa saat digembok pintunya kan ke sana. Itu Bapak dan Ibu, tapi saya kan tidak negur jenengan, saya hanya diam dan tak batin aja. Mudah-mudahan doakan saya tidak segera sakit jantung kan ke sana, karena kakean batin kan ke sana. Itu teman-teman, dan saya mohon maaf kalau tidak bisa standby di sini, karena saya juga ada kepentingan yang juga harus saya selesaikan. Yang terakhir sekali, Bapak dan Ibu adalah guru-guru yang baik dan terbaik di antara yang baik-baik. Saya yakin jenengan yang diundang ke sini adalah mampu untuk berinovasi, mampu untuk berkolaborasi, mampu berkomunikasi agar tercipta keyakinan-keyakinan yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Sihani hebat ya, begitu luas wawasannya, bahkan kita sampai terlena, sampai tidak tahu kita mau kemana gitu ya. Saya sampai bingung juga ini, saya mulai dari mana gitu. Nah, pertanyaan saya begini, langsung saja, saya enggak punya materi ya, materinya nanti aja. Pada saat ngajar boleh tidak anak itu salah? Boleh tidak anak salah? Boleh. Apa yang harus kita lakukan di saat ketemu anak itu salah? Membetulkan. Yakin betul. Yakin menasihati. Agar anak itu kita tidak perlu menasihati, anak itu bisa membetulkan sendiri. Pernah terpikir? Pernah berpikir kita kalau suatu saat anak itu salah, justru anak itu sendiri yang memperbaiki dirinya. Pernah? Nah, di sini yang kita perlukan bagaimana anak itu bisa memperbaiki dirinya dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tujuannya bukan untuk memberikan hukuman, tapi bagaimana membangkitkan kesadaran pada peserta didik agar bisa meyakini apa yang menjadi tindakannya itu salah, sehingga bisa diperbaiki secara otomatis dari keyakinan kelas tersebut.
Nah, karena materi saya dibuat keyakinan kelas sampai tidak boleh bahas budaya positif. Padahal sampai sekarang itu dalam diri saya ada pertanyaan yang sampai sekarang insya Allah Bapak Ibu juga belum bisa jawab seperti saya. Pernah tahu simbolnya positif? Gini ya. Boleh tidak? Atasnya pendek, bawahnya panjang? Tidak, karena dibilang salib. Boleh tidak? Di atas panjang, di bawah pendek? Tidak, karena seperti jangkar. Boleh tidak? Yang samping panjang, sini seimbang? Tidak boleh, karena dia ngebusur. Pernah berpikir sampai di sana? Enggak pernah. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengetahui filosofi positif. Apa itu filosofi positif? Kita bisa menjaga keseimbangan kebiasaan kita antara kiri dan kanan ataupun atas ke bawah. Ke kanan terus berarti ekstrim kanan, ke kiri terus ekstrim kiri, ke bawah terus orang minder, ke atas terus over confident. Mana yang bagus? Nggak ada. Maka kita harus tahu titik keseimbangannya. Itu nilai positif. Nilai positif adalah kebiasaan untuk menjaga keseimbangan ya di antara kehidupan kita. Enggak pernah berpikir, makanya saya baru jawabnya ya kemarin-kemarin itu. Sebelum guru penggerak, saya enggak tahu gitu. Nah ya makanya biar bergerak bersama, ayo kita pelajari filosofi positif. Apa positif? Kebiasaan untuk menjaga keseimbangan antara yang kiri dan kanan atau atas bawah. Uang sholat terus ya elek gak pernah megawe. Ya, megawe terus gak pernah sholat ya elek gitu. Iya, sama. Positif itu seperti itu. Oke ya. Kita kembali ke keyakinan kelas. Positifnya sedikit saja. Ya, mana? Nah, itu budaya positif ya. Nah, berjumpa kembali bersama kami gitu. Nah, kenapa simbolnya seperti ini? Saya hanya ingin di bawah biar bisa mengangkat yang perempuan gitu. Gitu ya. Ya itu ada simbol gitu ya. Nah ini agak dalam ini ya kan katanya arizalu qawwamuna 'alan nisa ya seperti ini bentuknya. Oke, lanjut. Nah, ini budaya positif. Adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Apa itu nilai positif? Keseimbangan antara kiri dan kanan, atas dan bawah. Oke. Sepakat ya? Sholat terus, gak tau megawe, elek. Megawe terus, gak pernah sholat, ya elek. Nah, iya, sama gitu ya. Oke, kita lanjut. Nabi apa setelah budaya positif yang ada di dalam diri kita? Satu, yang perlu ditumbuhkan pertama adalah sikap disiplin. Disiplin itu bukan berarti pewatu terus, gelem belajar. Mau belajar untuk memperbaiki diri. Oke, lanjut. Ada santun. Mohon maaf, sekarang bisa jadi bukan hanya muridnya yang tidak santun. Kadangkala kita berucap pun tidak santun. Nah, termasuk saya gitu ya. Termasuk saya gitu ya. Nggak usah nunjuk orang lain. Hidung tunjuk diri sendiri. Gitu ya. Termasuk saya kadangkala tidak santun. Yang berikutnya jujur. Mohon maaf, ini yang paling berat. Kadangkala kita tidak pernah apa sih jujur? Pernah tahu arti kata jujur? Enggak, jujur itu mengakui apa adanya. Goblok yang aku goblok, itu lebih enak timbangannya pinter ngaku goblok apa goblok aku pinter. Lain kan nemenan yang terakhir. Yang terakhir itu yang nemenan gitu ya. Oke. Lanjut ya. Setelah itu peduli. Nah, termasuk peduli ini yang kadangkala kita berat. Kenapa? Alah, wis lah ikut tugas-tugasmu ya. Babane. Memang gue pikirin. Nah ini kata-kata emang gue pikirin itu adalah bentuk kata penistaan kata-kata peduli. Mohon ditinggalkan kata-kata itu ya. Emang gue pikirin, memang gue urip dhewe ndek donya. Nah, gitu ya. Depan ya, oke, yang itu kita tinggal ya. Maka kita harus peduli. Yang terakhir bertanggung jawab. Apa tanggung jawab? Kadangkala kita kenal katanya, tapi tidak tahu implementasinya. Apa sih? Apa sih? Apa tanggung jawab? Ada yang pernah kenal? Pernah kenal tanggung jawab? Mas K, tanggung jawabnya selaku kasih perlengkapannya. Tanggung jawabnya apa itu?
Tanggung jawabnya bukan berarti usung-usung barang gitu ya. Kan kadang-kadang kita salah kaprah. Itu sebetulnya tanggung jawab itu adalah bentuk pengakuan hasil prestasi kerja kita. Apa yang kita kerjakan harus kita nyatakan dengan bentuk yang sebenar-benarnya. Itu tanggung jawab. Paham ya? Yang belum paham siapa? Nah, tanggung jawab itu adalah bentuk implementasi atau ijawantah dari apa yang harus kita kerjakan. Gak ngomong, aku bertanggung jawab dengan ini. Gak melaku. Iku podo karo kucing diraupi. Ya, yang namanya bertanggung jawab itu mengerjakan sesuatu apa yang harus menjadi tanggung jawab. Apa yang harus dikerjakan, itu tanggung jawab. Salah, benar, itu urusan carry nanti setelah evaluasi. Bukan pada saat itu ini sudah ditentukan salah atau benar. Salah benar setelah ada evaluasi. Oke, kita lanjut. Ini budaya positif. Nah, ada tadi disampaikan oleh Bu Ziani sebetulnya dalam materi budaya positif itu ada 6 komponen yang kita pelajari. Kebetulan saya itu kebagian yang asik-asik gitu. Yang pertama tentang keyakinan kelas. Yang kedua tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Mudah-mudahan yang terakhir ini nanti kita bisa senam hati dan senam pikiran. Biar menemukan kualitas hidup kita. Yang terakhir ya, pernah menemukan hidup kualitas? Pernah? Belum pernah. Nanti kita mencari bersama-sama dan silakan dicari sendiri. Saya hanya menyampaikan caranya saja. Oke, lanjut. Loh. Nah, mengapa keyakinan kelas? Tadi sebetulnya sudah saya rinci ya. Tapi sebetulnya adalah keyakinan kelas itu tujuan akhirnya bagaimana membangkitkan kesadaran diri pada setiap murid untuk bisa mengoreksi dirinya sendiri. Sehingga sudah tidak lagi kalau ada salah gurunya menghukum. Kalau keyakinan kelas ini jalan, mau tidak mau minimal anak itu akan menjalankan konsekuensi. Meskipun tidak sampai kepada restitusi. Minimal sudah bisa, wah saya salah. Otomatis dia akan memperbaiki salahnya kalau sudah menjadi keyakinan kelas. Misal tadi menumpahkan minuman. Karena sudah ada keyakinan, saya menumpahkan ini tanggung jawab saya membersihkan. Minimal itu. Sehingga harapan ke depannya sudah tidak ada lagi, ya mohon maaf, Pak Hadi sampai pusing-pusing ngelilingi anak gitu ya. Ya kadang-kadang seakan-akan SMK Negeri 1 ini adalah ajang untuk tawafnya Pak Hadi. Tawaf ini, ya berapa kali gini? Nah itu tawaf ini, ya kurang ada 2 kali, dia jadi tawaf kan 7 kali kan tawaf. Nah ya, tidak tawaf lagi. Oke kita lanjut. Jadi keyakinan kelas itu target akhirnya adalah membangkitkan kesadaran diri pada setiap murid untuk bisa memperbaiki dirinya sendiri. Tapi yang paling asik nanti, karena ini sudah setiap hari saya jalankan. Ya nanti saya yang asik ingin membahas bagaimana merasakan kebutuhan dasar manusia saja. Nah, yang kedua, mengapa keyakinan kelas? Karena kita mau tidak mau, ada enggak orang yang hidup itu ingin celaka? Tak ada. Murid juga begitu ya. Sampean, murid dan semua yang hidup ini ingin selamat, ingin nyaman, ingin aman, ingin tentram. Biar tentram gimana? Misal contoh begini. Kalau ada murid yang satu suka ngomel, yang satu pinginnya diem. Ini terjadi ketentraman tidak? Tidak. Kenapa? Tidak bisa ketemu ya. Tidak bisa ketemu. Yang satu sukanya diem, yang satu sukanya rame. Gimana? Ini ada 2 kondisi. Yang satu aset, yang satu tangan. Tadi sepakatnya gimana? Kita cari nilai positif. Berarti apa yang dicari? Apa yang dicari? Ada yang rame, ada yang diam. Yang dicari apa? Titik keseimbangan dari yang suka rame sama yang diam.
Loh kalau suka diam patung, pendiam gitu ya. Kalau yang suka diam patung ya. Nah, berarti dicari titik temunya yang suka rame sama yang suka diam atau pendiam ya. Nah, enggak artinya suka suasana diam lah. Nah, itu kan dicari. Caranya gimana? Yang rame biarkan rame pada saat acara-acara diskusi. Boleh enggak pada saat diskusi kita diam? Enggak boleh. Boleh enggak pada saat kita berpikir rame? Enggak boleh. Maka berikan ajang kepada yang suka rame, pada saat jadi diskusi dia jadi pembicara. Ketemu ya titik temunya. Maka yang terpenting membuat keyakinan kelas sebetulnya adalah bagaimana mencari solusi dari setiap permasalahan atau tantangan yang ada di kelas itu. Atau bagaimana kita bisa menumbuhkan terus aset-aset yang ada di kelas itu. Jadi ada dua cara membentuk keyakinan kelas. Satu, menumbuhkan aset yang ada di dalam kelas. Yang kedua, mencari solusi dari setiap tantangan yang ada di kelas itu. Jadi tidak serta-merta membentuk keyakinan kelas diawali dari masalah. Tidak. Keyakinan kelas bisa dibentuk dari aset. Contoh, kelas itu ternyata tiap hari bersih. Perlu enggak dipermasalahkan bersihnya? Tidak, tapi bisa enggak ini dijadikan keyakinan kelas? Bisa. Pertahankan kebersihan kelas. Berarti itu untuk menguatkan aset. Tapi kalau kotor terus, maka bunyinya adalah jaga kebersihan kelas. Kalau sudah bersih, pertahankan kebersihan. Sama akhirnya, tetap sama-sama kebersihan kelas. Oke ya? Disepakati bahwa keyakinan kelas tidak mesti harus dari masalah. Tidak. Bisa juga dari aset. Bisa juga jadi keunggulan. Termasuk di sekolah ini, keunggulannya misal setiap pagi sudah ada yang baca Al-Quran, itu kan juga keunggulan. Tanamkan nilai-nilai religius setiap pagi pada diri siswa. Bisa dijadikan keyakinan sekolah. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah. Lanjut saja. Nah, ini contoh-contoh nilai kebajikan. Ini yang paling pakar sebetulnya yang di depan saya. Bukan saya. Apa itu? Baca sendiri. Neka profil pelajar Pancasila, Bu. Ben profil Pancasila pakar jenengan. Lanjut ya. Tahu lah, Ben. Nggih. Nah, iyalah. Ini karena perumus profil pelajar Pancasila di SMK 1 Banyuwangi mau suhunya beliau. Saya yang suhen. Nah, gitu ya. Lanjut yang ini. Ada lagi yang dari Ibu. Nah, dari Ibu atau YPP, PYP, Primary Years Program. Ada lagi nilai-nilai kebajikan yang dari Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Nanti kita berkelana, adakah yang lain? Nanti lah ketemu. Nah, ada lagi nilai-nilai kebajikan yang dari keterampilan hidup. Ya, ada lagi nilai-nilai kebajikan building moral intelligence. Jadi bagaimana kita selalu berpikiran positif. Tapi saya sudah tidak ingin, saya ingin berperasaan positif saja. Nah, ini saya kembali dulu dari nilai-nilai kebajikan. Pernah enggak sekolah ini punya nilai-nilai kebajikan yang tapi tidak terekspos? Banyak. Contoh, saya kemarin pada saat ngisi di Pramuka, Dasar Dharma itu full nilai-nilai kebajikan. Ya kan? Termasuk pada saat diremas. Diremas. Banyak itu diremas. Tapi kan tidak pernah dirumuskan ya. Sehingga tidak tertulis dengan baik. Tidak pernah diikrarkan dengan baik. Tidak pernah tercatat dengan baik. Apa akhirnya? Maka akhirnya keyakinan remasnya hanya diangan-angan. Keyakinan ambalannya hanya dibayang. Bahkan selama ini keyakinan kelas kita itu hanya sekedar angan-angan karena tidak pernah dirumuskan. Padahal setiap hari ada. Pernah nemu kelas itu bersih? Pernah. Pernah kotor? Pernah. Maka apa yang menjadi keyakinan kelas? Kebersihannya. Ada tidak? Ada. Cuman tidak pernah dirumuskan. Sebetulnya keyakinan kelas, budaya positif, hidup berkualitas,
kebutuhan dasar manusia. Kita semua sudah melakukan. Cuman mungkin sekarang belum tahu namanya saja. Oke ya. Nanti kita keyakinan kelas, terutama bagi wali kelas yang belum selesai keyakinan kelasnya, mari kita sama-sama merumuskan, bukan kalau saya bahasa kasarnya merumuskan kembali, bukan menyusun. Karena sebetulnya selama ini sudah ada. Mari kita rumuskan kembali keyakinan kelas kita masing-masing agar setiap kelas punya keyakinan kelas. Oke. Nah, ini ciri-cirinya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kalau orang bahasa Indonesia ada makna tersurat, ada makna tersirat. Nah, keyakinan kelas itu lebih mengarah kepada tersirat. Tapi kalau peraturan itu tersurat. Oke, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Contoh, rukun. Rukun itu semua orang bisa rukun ya? Semua orang baik agama apapun tetap rukun. Itu juga universal. Atau tolong menolong. Itu juga universal. Cinta kasih itu juga universal. Empati itu universal. Oke. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk puisi. Puisi ya. Positif artinya kita tidak boleh menggunakan kata-kata tidak atau jangan. Harus dibuat sepositif mungkin. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya gini, tadi yang bagian masjid, nah itu yang pengelola remas. Itu kan tiap pagi ada ngaji ya. Nah itu dibuatkan penanaman nilai religius setiap hari di pagi. Nah itu ditulis di remas, mestinya yang punya begitu remas bukan saya. Itu ya, nah PR-nya ya, PR pembina remas. Kalau pembina pramuka PR-nya sudah saya selesaikan kemarin. Oke, terus kita prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mempersilahkan warga sekolah atau warga kelas atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat. Bercurah pendapat gini. Bercurah pendapat paham ya? Paham ya, nulis pendapatnya masing-masing atau mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Sudah, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Sudah, curahkan saja. Toh nanti yang kita butuhkan bukan pendapatnya, solusi dari pendapat itu. Oke, lanjut. Mencatat semua masukan-masukan para murid. Nah, setelah dicatat semua, dikumpulkan yang sepadan atau yang seirama. Kalau sama persis kan tidak ada ya. Yang seirama. Nanti yang seirama itu menyelesaikan dalam kelompok tersebut untuk membentuk satu keyakinan kelas. Sehingga dari beberapa kelompok minimal dapat 3. Pak Surur sudah praktek gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah ini yang paling asik ini. Ini asik, kalau yang tadi itu sudah berjalan. Kebutuhan dasar manusia. Nah ini pertanyaan paling ringan. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kenapa Bapak Ibu kalau merasa diserang pengen marah? Pernah? Karena ingin survive. Jadi kalau pada saat ada orang diserang marah, itu wajar. Karena itu kebutuhan dirinya sendiri sebagai manusia. Termasuk wong dinyek wong akhirnya nesu. Boleh ya? Ojo ngenyek nemen-nemen. Gitu ya. Oke. Kasih sayang. Nanti yang paling asik, yang paling sayang pada saat ingin diperhatikan itu. Nah ini ya, yang kedua. Kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang paling strategis terutama di ibu-ibu loh ya. Lah ini saya ungkap saja. Masalah sing lanang biasanya cuek. Dijak ngomong, gak ngereken, sing lanang cuek. Memang gue pikirin itu tadi. Ya cuek aja karena ada yang dibicarakan. Tapi nek wong wedok, dijak ngomong gak direken, sesuk misuh. Bahkan bisa jadi pada saat itu saja misuh. Wajar ndak yang misuh? Wajar. Karena butuh diterima. Sing gak wajar kok, sing gak paham. Iya. Makanya untuk yang menghadapi begitu, tapi ojo keterusan misuwe, yo di stop. Wes aku salah apa sampean pisuwi gitu ya.
Oh, sampai kita ngomong gak ngereken ya wes salaman saya kita rekeni gitu ya. Gitu. Jadi itu yang kedua seperti itu. Love and belonging seperti itu. Yang kedua, kebebasan. Nah, ini bagi perokok-perokok biasanya suka yang ini. Bahkan ada aturan aja diakalin gitu. Saya dulu begitu masalahnya. Ini contoh ya. Contoh proses kebebasan. Saya itu sempat ditegur namanya Pak Haji Sartono. Dulu saya masih perokok berat dan memberatkan teman juga. Ya suka minta maksudnya. Jadi ada tulisan UKS itu. Tanda panahnya dilarang merokok. Saya justru merokok di bawahnya. Tanda panah. Ditegur sama Pak Sartono. Pak Haikal bisa baca itu enggak? Bisa Pak. Loh kenapa masih merokok? Karena panahnya ke atas Pak, bukan ke bawah. Kalau ke bawah saya ada di sini. Itu karena sebetulnya rasa ingin ini, pengen bebas saja. Bukan ya, termasuk ngeles itu rasa ingin bebas. Makanya seperti Pak Mul tadi, orang yang paling bebas, pinter ngeles. Iya, saya tidak artinya saya bicara apa adanya. Ngeles itu adalah cara kita untuk bebas. Wajar ya ngeles ya. Makanya orang paling merdeka itu wawasannya luas, ngelesnya pinter. Gitu ya, oke. Yang terakhir kesenangan. Ada manusia tidak pingin tertawa? Enggak ada ya? Pinginnya merengut saja ini ya. Ada tidak? Enggak ada, pinginnya maunya. Nah ini nanti materi yang terakhir. Untuk mencapai yang ini gitu. Ya? Kita pinginnya senang. Enggak ada manusia hidup itu pingin susah. Betul ya? Nah itu kebutuhan dasar. Enggak ono uang urip kepingin susah itu enggak ada. Pengennya seneng-seneng saja. Fun-fun terus. Sampai panci-panci ditabuki beno seneng gitu ya. Banyak ini. Dan terakhir penguasaan. Bapak, Ibu dan murid-murid semua. Ini ada yang murid ya? Oh sudah pernah jadi murid. Ini pernah jadi murid nih. Tapi sekarang jadi guru. Nah, coba muridnya pernah ditanya enggak? Pada saat belajar, kamu sudah bisa apa? Mereka akan bangga mengatakan, saya bisa ini Pak, saya bisa ini Pak. Kenapa? Karena yang ini. Karena coba suatu saat di kelas tanyakan, kamu sudah bisa apa? Mereka akan bangga mengatakan, saya bisa ini Pak, saya bisa ini Bu. Kenapa? Karena ada kebutuhan dasar tentang penguasaan, termasuk penguasaan tentang materi yang dipelajari. Wajar enggak kalau suatu saat ada anak bangga menyampaikan prestasinya? Wajar, cuma ojo kebablasan ya. Kalau kebablasan kok malah lali. Oke, ini penjelasan rincinya kebutuhan bertahan hidup. Termasuk di dalamnya ada kesehatan, ada rumah, ada makanan. Dulu kita zamannya Orde Baru terkenal dengan pangan, sandang, papan. Sekarang dirumuskan jadi kesehatan, rumah dan makanan. Kebutuhan biologisnya termasuk kebutuhan reproduksi. Itu juga kalau orang Arab namanya ghorizatun nafas atau ghorizatun nauf untuk mempertahankan keberlangsungan hidup punya keturunan. Kalau nafasnya untuk diri sendiri, kalau naufnya untuk keturunan. Nah itu kalau bahasa Arab seperti itu. Oke, kasih sayang. Nah ini ada enggak si kepengen ditempelin konsulnya? Lah iya enggak ada, karena pengennya disayang, enggak mungkin lah kita pengennya dikerasin sama orang lain gitu. Lah sembrono, memang lu siapa ini ya? Nah, ya makanya itu wajar ya. Jadi kalau orang pengen ngalem-ngalem sama orang lain itu wajar saja, asalkan tidak berlebihan. Wajar kita mau bertanya ke orang lain untuk diperhatikan, itu bentuk kewajaran. Minta tolong ke teman yang lain, itu bentuk kewajaran. Sehingga hal-hal seperti itu adalah mestinya orang yang menanggapi harus bisa untuk share, untuk berbagi dengan kebutuhan teman yang lain. Mereka perlu dibantu, perlu disayangi. Karena itu kebutuhan dasar. Oke, lanjut. Penguasaan yang tadi sudah saya sampaikan, termasuk di dalamnya kompeten gitu ya.
Makanya kalau anak ditanya, sudah selesai pekerjaannya? Sudah Bu, gitu, itu mesti. Saya, nah nanti bukan Mirah mau nyoba ini. Di kelas, dicoba aja, suatu saat akan muncul ini. Ya, nanti cara ngetesnya seperti itu. Insya Allah kita akan ketemu hal-hal yang begini. Suatu saat kita akan tertawa sendiri. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan milih. Ya sudahlah, yang ini kita jelas. Kurang 10 menit. Ya. Kesenangan, gak kerasa kurang 10 menit. Kebutuhan akan kesenangan tadi sudah. Nah yang ini asik ini. Yakin hidupnya sudah berkualitas? Nih, dunia berkuah. Pernah merasakan? Lah kalau saya yang segini sudah pernah merasakan, masa bukan Mira yang lebih tua dari saya tidak pernah merasakan? Pengen tahu cara merasakan hidup berkualitas? Yakin? Saya akan mencoba sampai bisa tertawa sendiri. Bukan karena gila loh ya, merasakan kenikmatan hidup. Yakin ya? Bukan hipnotis. Ayo. Ya, nanti wah ini Pak Haikal kok jadi tukang sulap gitu. Bukan. Lah memang kesurupan. Bukan, ini bukan perkara kesurupan. Kan tadi saya janji gimana? Di akhir materi, ayo kita senam hati, senam pikiran, menemukan dunia berkualitas. Caranya, yakin? Mau nyoba? Siapa yang mau nyoba? Menemukan kualitas hidup? Takut kan? Ayo, mari kita mulai. Coba, tarik napas pelan. Sampai tertidur ya? Bukan, kalau sampai tertidur. Ayo tarik nafas, tenangkan pikiran Bapak Ibu semua. Ya, terus berulang-ulang, tenangkan pikiran Bapak Ibu, tenangkan pikiran Bapak Ibu. 1, 2, 3, tenangkan semua. Rasakan Ibu hidup mulai kecil sampai dewasa, sampai Anda berumah tangga. Temukan kesenangan pada saat Bapak hidup. Temukan titik yang paling menyenangkan pada saat Bapak mengalami kehidupan. Sudah pernah ketemu pada saat kapan? Terima gajian. Kalau sudah dewasa. Tahu Bapak Ibu, hidup Bapak Ibu paling berkualitas pada saat apa? TPP cair. Bagus kan? Artinya kita sebetulnya sudah pernah hidup berkualitas, tapi gak ngakoni. Lah ini yang paling parah. Akhirnya hidup kita jelek terus. Paham ya? Berarti hidup berkualitas di mana tempatnya? Bukan di dunia ini, tapi di pikiran Bapak Ibu semua. Oke? Ingin hidupnya berkualitas? Caranya satu, tenangkan pikiran Anda, syukuri semua karena ilahi, gitu ya. Itu kuncinya hidup berkualitas. Sepakat ya? Nah, waktu saya ternyata sudah habis. Ada yang ditanyakan? Enggak, kurang 5 menit. Masalahnya semua berwawasan. Aku ini boleh jalan di terus terang setelah bisa ditampil, saya itu grogi. Ayo kenapa kan? Mohon maaf saya grogi. Ada saya harus mengambil sikap lain. Wah saya pakai metode lain. Saya tak ingin kalah dengan usia ini. Akhirnya dengan metode ini saya ingin bisa ketemu sama. Yakinnya Bapak Ibu, besok kita harus selalu berkualitas. Tanamkan dalam pikiran Bapak Ibu bahwa hidup ini enjoy saja. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang memberikan, tapi lihatlah isi yang diberikan. Insya Allah dengan kalau mau seperti itu akan menjadi orang yang sukses. Iya Bapak, terima kasih. Sedikit lakukan hari ini diterima untuk dandani anak-anak kita merefresh setelah kemarin satu. Yang pertama saya Haikal, yang kedua
karena untuk membuat keyakinan kelas clue-nya itu dimulai dari kasus tertinggi di kelas itu. Kata-kata pertanyaan pemantiknya itu apa yang sering terjadi di kelas ini? Keyakinan tentang hormat, bekerja, atau yang lain. Saya panggil. Jadi saya permasalahan kecil saja saya amati anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahlan, pendidik dari SMKN 1 Banyuwangi, rekan sejawat dari guru hebat, guru penggerak, yakni Bapak Haikal, Ibu Polin, dan juga Ibu Zehani. Mereka bertiga adalah guru hebat yang menjalankan program guru penggerak dengan sangat luar biasa di SMKN 1 Banyuwangi. Semoga dengan program guru penggerak ini yang diwakili dari salah satunya dari sekolah kami SMK 1 Banyuwangi dapat menggerakkan seluruh prinsip-prinsip pendidikan yang telah diperjuangkan oleh pahlawan pendidikan. Terima kasih, tetap semangat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Dedi Susandi, guru produktif DKP. Saya akan memberikan terkait dengan Bapak Haikal ya selaku guru TKJ di sini. Yang saya kenal Pak Haikal itu orang yang benar-benar punya pemikiran luar biasa. Sejak saya kenal Pak Haikal itu selalu memberikan masukan, saran, kritik terhadap juniornya termasuk saya sendiri, dan banyak hal yang saya dapat dari Pak Haikal selama saya berada di SMK Negeri 1 Banyuwangi. Sukses selalu buat Pak Haikal ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julia Ainwarda, guru produktif seni tari. Mohon izin saya akan memberikan testimoni atas nama Pak Haikal. Pak Haikal ini sangat menyenangkan. Beliau ramah, beliau sering memberikan arahan yang terbaik terutama bagi kita guru-guru muda, sering mengayomi bagaimana caranya belajar, bekerja, menjadi seorang guru itu seperti apa sih kedepannya yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hanif Wiranto selaku guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan memberikan pendapat tentang Pak Haikal. Pak Haikal itu orangnya punya optimis ke depan dan banyak memberikan satu bentuk masukan terbaik untuk kemajuan rekan sesama guru dan studi yang lain. Terima kasih, semoga tetap sukses dan lancar untuk ke depan. Saya Bu Yudi, salah satu guru di SMK Negeri 1 Banyuwangi. Saya akan memberikan apresiasi terhadap teman saya, yaitu Bapak Haikal. Bapak Haikal merupakan teman yang enak kalau diajak berkolaborasi dalam berbagai
permasalahan yang khususnya terkait dengan pembelajaran. Bapak Haikal adalah seorang bapak yang juga mempunyai komitmen tinggi terhadap kegiatan pembelajaran. Beliau dengan peserta didik juga bisa menjalin hubungan yang harmonis sehingga kegiatan pembelajaran di kelas beliau sangat kondusif sekali. Demikian yang bisa saya sampaikan terhadap apresiasi yang saya berikan kepada Bapak Haikal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohimah. Menurut saya Pak Haikal itu banyak idenya, lalu berpikir di luar kotak. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak bisa ngikutin nggak nutut. Banyak sekali pedoman-pedoman peraturan yang dibaca. Jadi kalau kita diskusi mengenai aturan, beliau sangat memahami. Bahkan kadang-kadang terdepan karena sebelum kita baca sudah baca dulu. Menurut saya itu profil beliau yang saya kenal selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi. Menurut saya Pak Haikal itu dia selalu update dari dalam informasi yang terbaru, selalu inovasi, terlalu di depan ya. Jadi selalu kreatif orangnya ya. Itu aja menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan pesan saya saat bertemu Pak Haikal sangatlah menyenangkan karena beliau baik dan senang tertawa. Beliau membuat saya semangat belajar ketika dibimbing olehnya. Kami bertatap langsung dengan Pak Haikal ketika menduduki bangku kelas 10 dan 11. Terima kasih atas segalanya. Kami minta maaf bila ada perilaku yang tidak menyenangkan di mata beliau. Semoga yang diajarkan Pak Haikal dapat kami terapkan di kehidupan nyata. Sekian, terima kasih. Kita kerja berharap penghargaan itu sesuatu yang jelek. Misalnya penghargaannya saya cabut, kamu masih tetap semangat? Ya, setelah dikasih tahu sama Kak Poli tadi, sama seperti tadi, tetap bilang kan bahasa Inggris sulit sebelum dikasih tahu. Nah, maka kita perlu berubah menuju ke yang positif. Nah, keyakinan yang baik dalam diri kita untuk menuju yang positif itu yang dikatakan dengan budaya positif untuk membawa kepada kebaikan. Sepakat dengan budaya positif kita? Sepakat. Yang tidak sepakat, apa mau ikut jalannya setan? Tak bisa. Maka kita manusia tetap ingin menuju kebaikan. Maka dengan jalan budaya positif kita akan menjadi lebih baik. Sepakat ya? Nah, tadi sudah kita sepakati bahwa kita membentuk keyakinan ambalan. Sudah ada 5 keyakinan yang kita sepakati bersama. Yang pertama apa? Tadi masih ingat? Yang pertama, kita perlu rajin, terampil, dan gembira. Di mana? Di dasar. Maka landasan keyakinan kita, landasan dari keyakinan ambalan kita adalah keyakinan pramuka untuk ambalan Tawang Alun dan Sayung Wiwit berlandaskan pada dasar dharma. Itu dari saya, ini saya tanda tangani bukan sebagai penghargaan. Ini sebagai bentuk budaya positif dari kalian untuk bergerak lebih baik. Saya tidak akan menandatangani kalau sebagai penghargaan, tapi kalian sudah berubah untuk menjadi yang lebih baik, maka ini saya tanda tangani. Terima kasih. Salam Pramuka. Satu Pramuka, satu Indonesia, yes! Foto bersama dong? Saya kan sering melihat kamu sering terlambat. Yang menjadikan kamu sering terlambat itu apa? Main game. Main game? Asik nggak main game? Ya, untuk ini Pak, senang-senang. Untuk gantinya teman. Iya, nanti memang nggak ada Nah, pada saat main game yang kamu rasakan apa? Ya kayak senang aja ketawa sendiri. Ketawa sendiri sampai lupa tidur. Iya, sampai lupa jam. Lupa jam. Tidurnya kira-kira jam berapa kalau sudah asik? Ya, paling setengah 12. Setengah 12. Terus bangunnya jam berapa? Itu kalau sekolah itu otomatis jam 5. Jam 5. Terus kok sampai ke sini terus terlambat kenapa? Jalannya sih. Jalannya.
Nah ini sekarang, pada saat kamu terlambat, perasaan kamu gimana? Ketemu teman kamu hanya, ini kok terlambat, hanya ketemu teman gimana kan? Ya, aduh, kaget. Terlambat lagi. Menyesal tidak terlambat? Ya, nyesal. Nah kalau kamu menyesal, berarti terlambat itu perbuatan baik atau tidak? Ya, baik. Nah, kalau tidak ingin terlambat lagi gimana? ya tidurnya lebih awal. Tidur lebih awal, sehingga bangunnya lebih pagi. Nah, berarti apa yang harus kamu terapkan kalau memang kamu ingin lebih awal tidur itu apa? Disiplin waktu. Maka kita harus menjaga kedisiplinan kita agar tidak terlambat. Nah, coba ini kamu kalau terlambat tidak datang, bayangkan saja. Saya pas ngajar, kamu harus datang terlambat. Kira-kira pelajaran tadi saya terganggu. Nah di saat pelajaran terganggu, perasaan kamu nggak enak. Nah, kalau kepingin nggak enak terus itu mau diulang dan membuat tidak enak orang lain, nggak pengen. Nah kalau memang nggak pengen agar tidak mengganggu yang lain, berarti habis ini sering lebih datang lebih awal. Nah itu harus membiasakan diri untuk berbudaya positif, termasuk salah satunya disiplin diri. Jadi termasuk mengelola waktu, mengelola belajar, itu namanya disiplin. Nah sehingga harapannya kamu bisa berubah perilakunya yang terlambat itu hanya mengganggu orang bisa menjadi lebih. Ya, nah sekarang setelah kamu bisa meyakini bahwa itu salah, mau tidak mengatakan atau mengajak yang lain tidak berbuat seperti kamu mau. Nah kalau memang mau, yakinkan kepada teman kamu agar itu bisa disepakati satu kelas, bahwa satu kelas depan sudah harus datang lebih awal. Artinya bisa mengelola disiplin itu ya. Nah sehingga di kelas itu akan memunculkan keyakinan kelas yang mengarahkan kita kepada budaya yang lebih itu ya. Tolong jangan diulangi lagi. Saya nggak akan pernah kamu salah atau tidak, saya enggak. Artinya orang salah itu wajar, saya masalah. Cuma yang menjadi masalah kalau kita salah tapi tidak tahu dengan salahnya dan tidak sadar bahwa itu salah. Yang jelas orang salah kalau sadar dengan kesalahannya dia akan menjadi lebih baik. Itu ya. Ya sudah, begitu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak terulang lagi. Ya, terima kasih. Ya sudah, kapan-kapan kita ketemu lagi. Ya. Yuk, kenapa tahu kenapa saya panggil? Belum tahu. Ini ada laporan dari teman-teman. Dan saya juga membenarkan laporan karena pada saat itu saya pernah dengar sendiri kamu suka bicara jorok. Merasakan enggak? Merasa. Pada saat apa? Kamu ingat-ingat lagi bicara jorok itu pada saat apa? Saat setiap main game. Belum. Pada saat main game akhirnya bicara jorok. Kalau gondol itu jengkel. Pada saat game akhirnya bicara jorok. Yang menyebabkan kamu bicara jorok itu apa? Karena jengkel. Nah, ada nggak yang memulai kamu bicara jorok? Dari diri sendiri apa dari lingkungan? Lingkungan yang mana? Ya kayak kumpulan teman itu. Masa sama pemain game? Iya. Nah, coba kamu resapi lagi. Selesai kamu bicara jorok seperti itu, yang terjadi pada diri kamu? Ya, menyesal. Nah, kenapa kamu menyesal? Ya, kayak udah mulut tuh kayak apa tuh kalau bicara yang jorok. Ya. Kalau bicara jorok itu jelek. Iya, jelek. Kalau bicara baik ya seperti apa? Yang sopan. Terus lemah lembut. Ya jadi lemah lembut gitu ya, sopan satu, lemah. Nah, kalau memang sekiranya bicara jorok itu jelek, suatu saat kalau kamu mengulangi lagi, apa yang akan kamu lakukan pada dirimu?
Ya pasti menyesal. Menyesal lagi. Biar tidak menyesal gimana? Berubah. Nah, berubah kira-kira yang kamu mau lakukan untuk merubah diri kamu apa coba ya? Ya mengurangi kemunculan. Mengurangi kemunculan. Nah, tadi kan kamu katakan bicara jorok karena game. Berarti yang harus dikurangi pertama main game. Main game ya. Diganti apa coba? Diganti yang hal yang positif. Lu kamu orang TKJ ya, sekali waktu setting router kan bisa. Jadi gini, kamu main game itu tidak salah karena kamu butuh aktivitas. Yang salah apa? Diri sendiri. Diri sendiri. Yang salah begini, kamu aktivitasnya tidak disesuaikan dengan keilmuan. Nah, ke depan begini cara mudahnya, jangan langsung nggak misu. Orang tidak misu, orang tidak bicara jorok itu berat. Karena kalau sudah terjadi kebiasaan, yang menjadi penyebabnya misalnya, penyebabnya tadi apa? Ya, bermain game. Berarti setelah itu dialihkan ke apa? Yang itu hal yang positif, ya bisa dibuka. Atau kamu simulasi pengerjaan soal juga bisa. Kalau kalian kamu sudah berhasil. Nah, tidak bisa kita merubah pilihan itu langsung berubah itu. Maka kurangi pelan-pelan atau alihkan dari yang asalnya suka main game dialihkan ke setting. Nah, sekarang ini pertanyaan kamu kan mau berubah. Kira-kira perubahan kamu mau nggak kamu tularkan ke temanmu? Mau. Caranya gimana? Caranya kita harus berperilaku yang positif. Terus biar bisa dicontoh. Nah, setelah banyak yang nyutup, bisa nggak itu disepakati dalam satu kelas? Bisa. Nah, kalau sudah bisa nggak itu dijadikan kesepakatan dalam menjadi keyakinan kelas? Bisa. Nah, kalau sudah punya keyakinan kelas, maka target akhirnya kita semua satu kelas harus berbudaya positif. Sehingga sudah tidak ada lagi hal-hal yang negatif, bicara jorok, suka terlambat, lambat di kelas, itu tidak ada. Artinya, yang membuat peraturan atau yang membuat keyakinan itu kalian sendiri, dan itu harus dipatuhi sendiri. Ini yang dikatakan dengan kesadaran diri. Saya berharap kalau memang ini saya tidak akan nyalakan kamu suka misu, tidak, karena saya tahu penyebabnya. Saya tidak ingin yang kesalahan itu langsung menjadi alat justice buat kamu adalah orang yang bersalah tanpa tahu latar. Setelah saya tahu latar belakangnya, saya tidak bisa menyampaikan kurangnya itu. Alihkan ke yang positif. Nah, harapannya begini. Setelah banyak yang positif, harapannya kelas ini menjadi kelas yang positif dan nanti berpengaruh ke sekolah yang positif. Kalau perlu di lingkungan yang positif, sehingga budaya positif itu akan menjadi perilaku kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kamu sudah mau datang, saya panggil. Saya tidak ingin mengganggu kalian. Pada capek-capek selesai olahraga langsung saya panggil, bukan apa, tapi saya hanya ingin tahu bagaimana kamu bisa merubah perilaku kamu dari yang negatif menjadi yang positif. Tanpa kesadaran kita tidak akan bisa berubah. Awali perubahan itu dengan kesadaran. Terima kasih ya. Tolong jangan marah saya panggil ya. Sudah, terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Bukan aku pandai bukan hanya karena aku rajin membaca. Aku pandai bukan hanya aku banyak wacana. Aku pandai bisa jadi karena masih ada yang mau mendengarkan kataku. Aku pandai bisa jadi karena masih ada yang memperhatikan ujarku. Aku kaya bukan hanya karena aku rajin bekerja. Aku kaya bukan hanya karena aku banyak harta. Aku kaya bisa jadi karena masih ada yang mau menerima pemberianku. Aku kaya bisa jadi
karena masih ada yang mengharapkan dariku. Aku alim bukan hanya karena aku rajin mengaji. Aku alim bukan hanya karena aku banyak ilmu. Aku alim bisa jadi karena masih ada yang mau bertanya padaku. Aku alim bisa jadi karena masih ada yang mau berguru padaku. Mereka mendengar bukan karena aku. Mereka memperhatikan bukan karena aku. Mereka menerima bukan karena aku. Mereka mengharapkan bukan karena aku. Mereka bertanya bukan karena aku. Mereka berguru juga bukan karena aku. Aku begini karenamu. Mereka begitu karenamu. Semua karenamu. Wahai kasih, semua bukan karena aku, tapi karenamu. Bukan aku, bukan aku, bukan aku. Semua karenamu. Wahai kasih, beri aku kemudahan untuk selalu sujud dalam pangkuanmu. Lembah Sanggabuana, Suwung Pamungkas.